selalu ngomong apa adanya di setiap kesempatan, di setiap tempat gitu loh. Itu kan luar biasa. Tidak ada presiden se-open Pak Jokowi ya di Indonesia ini. Sekali lagi tidak ada presiden se-open Jokowi kepada wartawan, kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan video kali ini ingin saya sampaikan, ingin saya komentari terkait dengan ramainya pemberitaan soal Presiden Jokowi yang dituduh melakukan rekayasa atau settingan wawancara doorstop hanya dengan Biro Pers Presidenan dan dikatakan menghindari para jurnalis, wartawan, media mainstream yang lain. Menurut saya ini aneh gitu ya. Dan hal itu diberitakan, diangkat di hampir seluruh media mainstream. Bahkan media-media mainstream sekelas Kompas, Tempo, Kumparan, dan lain sebagainya. Rame-rame mengangkat isu ini, menyudutkan Presiden, seolah-olah Presiden tidak open dengan media, dan lain sebagainya. Hanya peristiwa kecil itu. Hanya peristiwa Pak Jokowi berpendapat, berkomentar terkait dengan RUU Undang-Undang Pilkada, terkait dengan keputusan MK, terkait Pilkada itu juga, pada akhir Agustus kemarin. Hanya dari dua momen ini. Seolah-olah Pak Jokowi di framing, diberitakan sebagai orang yang menghindari media gitu loh. Ini kan menurut saya tidak adil gitu ya. Tidak adil. Mengapa saya katakan tidak adil? Satu, Pak Jokowi bukan gaya dan tipenya begitulah ya. Sejak 10 tahun terakhir, ini saya mengungkapkan fakta ya. Beliau menjadi presiden, kapan sih beliau lari dari wartawan? Kapan beliau menghindari wartawan? Lah ya, pada banyak kesempatan hal yang sangat privat sekalipun ya, habis makan siang sekalipun beliau memberikan keterangan pers. Kalau kemudian itu dibunuh ya, dibom dihanguskan hanya gara-gara peristiwa dua kecil kemarin tanpa melihat latar belakang mengapa Pak Jokowi hanya berbicara dengan tim dari Sekretariat Presiden, itu tidak adil menurut saya. Kalau model Pak Jokowi tidak mau ngomong dengan wartawan, itu sudah sering kali terjadi selama beliau menjadi presiden. Saya kira oke lah ya, bisa kita pahami. Lawang itu bukan kebiasaan Pak Jokowi. Kita kan juga harus menghargai privasi seseorang, apalagi sekelas presiden. Mungkin karena faktor kesibukan ini dan itu dan lain sebagainya, atau faktor-faktor yang lain, sehingga Pak Presiden ketika itu tidak sempat ngomong langsung dengan para wartawan. Kan bisa jadi, mungkin keburu mau terbang kemana, mau ada acara kemana. Kan bisa jadi. Jadi menurut saya tidak adil kalau kemudian itu di framing seolah-olah Presiden Jokowi begitu tidak menghargai media, tidak menghargai insan pers. Menurut saya berlebihan itu ya, tidak adil. Yang adil dong, ya apalagi sekelas Kompas lah ya, media yang sangat berpengalaman, media mainstream yang mestinya menjadi acuan publik ya, untuk berita hal-hal yang semestinya. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan membuat framing buruk, menjatuhkan citra Presiden hanya gara-gara persoalan sepele, persoalan teknis itu loh. Iya, saya katakan hanya gara-gara persoalan teknis tidak ikut wawancara itu. Yang terpenting menurut saya kan justru substansi dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Ya, sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden, substansinya terkait dengan yang dibicarakan itu. Apakah substansinya sesuai dengan yang diinginkan rakyat atau tidak? Kan yang dikritisi mestinya itu loh, bukan teknis wawancara. Persoalan Pak Jokowi mau ngomong hanya dengan Biro Pers Istana, itu kan hak prerogatifnya, privasinya. Dan menurut saya itu masih bagus ya, ngomong begitu di shooting di depan publik, disebarkan di kanal media khususnya Presiden, di Sekretariat Presiden. Coba kita lihat presiden-presiden yang lain, ada yang memberikan komentar hanya lewat telepon saja, tanpa di depan wartawan dan tidak tahu di mana tempatnya. Itu sudah biasa, kita hargai privasi sekelas presiden lah.
Ya, ya itu fakta kan begitu. Kita tidak tahu seperti apa kesibukan seorang presiden yang itu tentu harus dimaklumi oleh semua orang. Itu loh. Tidak harus apa yang disampaikan oleh beliau selalu di hadapan wartawan. Kecuali kemudian Pak Jokowi sudah berulang kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada wartawan, menjadi kebiasaan, ingin menghindari wartawan, nah itu kita maklumi. Ini kan bukan kebiasaan Pak Jokowi. Tentu kita harus maklum lah atas privasi-privasi seorang presiden. Satu, yang kedua bisa jadi juga ada salah satu dari media yang barangkali tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi, bisa jadi karena selama ini dinilai selalu menyerang, menyudutkan Pak Jokowi, manusiawi kan? Iya, wajar, manusiawi kalau kemudian Pak Jokowi tidak ingin bertemu dengan media tersebut, misalkan ini seandainya pun iya, itu wajar. Karena Pak Jokowi harus berbicara untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Wajar kan? Nah, ya. Jadi saya kok risih sekali melihat berita 2 hari ini tentang Pak Jokowi dinilai wawancara settingan, doorstop, seolah-olah ngomong di depan wartawan. Hanya gara-gara wartawan-wartawan media mainstream tidak ikut wawancara. Itu kan menurut saya jahat sekali gitu loh. Ya, jahat sekali gitu. Kecuali bahwa Pak Jokowi ngomong seperti itu, di depannya tidak ada wartawan, tapi kemudian Pak Jokowi ngomong seluruh teman-teman media yang saya cintai, sebagian media mainstream yang di depan saya cintai. Padahal di depannya tidak ada, lah itu namanya settingan. Pak Jokowi kan nggak ngomong begitu. Pak Jokowi sedang ngomong kepada masyarakat, kepada publik melalui biro khususnya media persnya yang dikelola oleh Sekretariat Presiden. Itu sudah bagus menurut saya mau ngomong. Lah ya, sudah bagus mau ngomong, mau berkomentar, disiarkan kepada publik, ada videonya beliau. Kalau dalam kondisi tertentu bisa jadi Pak Jokowi hanya ngomong melalui telepon kepada biro persnya, itu boleh-boleh saja. Atau bahkan tidak ngomong sekalipun, itu hak prerogatif seorang presiden. Dengan pertimbangan kepentingan publik, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, itu hak prerogatifnya presiden. Jadi, please sekali lagi yang adil itulah, apalagi media-media mainstream kelas besar kayak Kompas ya. Hanya gara-gara persoalan teknis sepele begitu tidak ngomong di depannya, tidak ikut wawancara. Kemudian memframing Pak Jokowi seolah-olah lari, menghindari media, menghindari pertanyaan wartawan, itu kan menurut saya jahat menurut saya. Tidak melihat fakta-fakta sebelumnya jauh hari. Lah berapa ratus kali sih kalian diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi, selalu ngomong apa adanya di setiap kesempatan, di setiap tempat gitu loh. Itu kan luar biasa. Tidak ada presiden se-open Pak Jokowi ya di Indonesia ini. Sekali lagi tidak ada presiden se-open Jokowi kepada wartawan, kepada media. Sebelum Pak Jokowi itu nggak ada saya lihat. Hanya Pak Jokowi yang bebas sekali ngomong dengan media, dengan wartawan di berbagai macam kesempatan. Saya pernah menjadi media wartawan, saya wartawan media nasional, bahkan internasional. Media saya pernah bekerja. Dan saya pernah ngalamin liputan presidennya Pak Soeharto, saya masih menang. Saya menangi gitu, ngalamin ya. Saya sudah jadi wartawan ketika Pak Soeharto almarhum menjadi presiden. Pernah liputannya kunjungan kerjanya Pak Soeharto almarhum seperti apa? Luar biasa, ketatnya itu. Jangankan bisa doorstop wawancara langsung dengan Pak Soeharto ketika itu. Protokolernya luar biasa. Nggak mungkin bisa wawancara. Ngeliput Pak Presiden Soeharto ketika itu dari jarak yang jauh sekian belas meter, tanpa bisa bertanya sepatah pun. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Soeharto ketika itu apa adanya yang harus diterima, yang harus disampaikan kepada publik. Buru-buru bisa doorstop, buru-buru bisa wawancara langsung dalam aturan, nggak ada. Itu zamannya Pak Soeharto. Saya pernah meliput acara presiden dari mulai Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Pak SBY, Gus Dur, semuanya pernah saya ikut. Dan hanya Pak Jokowi yang bisa begitu open, begitu dekat, begitu bebas wawancara dengan wartawan, hanya Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan besok Pak Prabowo juga
melakukan hal yang sama. Jadi kalau fakta-fakta begitu kemudian dihancurkan, dilumpuhkan hanya gara-gara 2 momen begitu, ngomong dengan humas presiden, sekretariat presiden, tanpa wartawan media mainstream ikut di framing seolah-olah itu settingan, Pak Jokowi tidak mau diwawancara wartawan, itu menurut saya kebablasan lah, nggak bijak gitu lah, nggak bijak. Mari kita bersikap bijak, adil juga, apalagi media menjadi corong publik ya, menyampaikan pesan-pesan penting kepada publik. Please bersikap adil, jangan perkeruh suasana pada tahapan-tahapan krusial pergantian kepemimpinan di tanah air ini. Kita harus bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif agar pelantikan Presiden 20 Oktober yang akan datang bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.